kalau kita berbicara tentang proses penciptaan Allah, ya, itu semuanya takdir Allah. Itu takdir Allah. Bentuknya seperti apapun itu sudah Allah takdirkan. Hanya saja memang ada sebab-sebab. Kalau pertama, suami mau datangi istri tidak pakai berdoa, bisa jadi ya akan terjadi syaitan itu masuk di sana. Yang kedua, bisa jadi suami mendatangi istrinya waktu haid, sehingga air spermanya masuk, tapi bercampur darah. Nah, bercampur darah haid itu masuklah ke rahim. Ketika sudah masuk ke rahim, ini kan darah, air mani campur darah. Awalnya sih tidak apa-apa, tapi nanti tumbuh kembang darah itu nyangkut ya. Tumbuh kembang anak itu di janin itu nyangkut darah. Kalau nyangkutnya misalnya pas di area ini, ya bisa jadi tidak normal ya. Kalau nyangkutnya misalnya pas di area tertentu, bisa jadi cacat, bisa jadi seperti itu. Tapi ini sih bukan kepastian. Tetapi ada sebab-sebab itu. Ada sebab-sebab itu. Atau mungkin bukan karena urusan haid, memang Allah memang sudah takdirkan begitu untuk anak itu. Sehingga bagaimanapun kalau kita dititipi anak, bagaimanapun ya harus diterima ya. Nanti uangnya tidak normal, tidak begitu. Lalu kita kemudian putus asa, kita lepas, dia buang dia misalnya. Ketika Allah kasih titipan, ya berarti itu Allah sayang sama kita, cuman jadi beban juga. Ini titipan dari Allah. Nah, cuman beban juga kan ya. Hanya saja proses kita dalam membesarkan, dalam menghantarkan dia sebagai anak yang baik. Ya, inilah proses ujian-ujian itu, kita sabar atau tidak. Hanya begitu saja. Namun sebab-sebab itu ada. Sebab-sebab itu ada. Makanya minimal kalau berhubungan itu ya berdoa. Jangan sampai tidak berdoa ya, mau mendatangi istri itu minimal Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan itu, kan gitu ya. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jadi doa itu minimal harus dihadirkan ya. Jangan langsung main gasak-gasak saja, nanti belum datang-datangi saja begitu ya. Ya Bismillah dulu lah, karena semuanya kan nikmat Allah itu ya. Saya kira seperti itu ya. Tapi yang sudah mati tidak punya keturunan nanti juga berdoa itu juga Ustaz. Iya tetap, karena itu kan doa bukan hanya untuk dapat anak itu ya, tapi untuk supaya ibadah kita dalam mendatangi istri ini punya nilai, kan begitu. Karena kan ada sahabat bertanya, lalu Nabi katakan wa fi budhi ahadikum, di dalam engkau mendatangi kemaluan istrimu, wa fi budhi ahadikum shadaqah, di dalam engkau mendatangi kemaluan istrimu ada nilai sedekah. Sahabat nanya, masa orang nyalurkan nafsu kok sedekah, kata sahabat. Protes dia sama Nabi ya, mana sih orang nyalurkan nafsu kok sedekah. Kata Nabi, begitu juga kalau engkau taruh di tempat yang salah ya dosa juga. Bukankah begitu, kata Nabi? Oh iya juga, benar juga Rasulullah. Ya pasti benar Rasulullah ya. Kalau Nabi sudah bilang ya pasti benar. Maka Nabi kata, ketika kau naruh di tempat salah ya dosa. Kalau engkau taruh di tempat yang benar ya pahala juga. Jadi seperti itu. Coba lagi sedikit Pak Ustaz ya. Ini biasanya kalau orang laki sampai tua pegang tongkat itu sperma itu masih utuh murni Pak Ustaz. Kalau nikah pun bisa punya keturunan. Sekarang apakah tidak mubazir rasanya kalau kita nikah? Bukan nikah, tidak nikah tapi masih memakai istri yang tua ini, menyalurkan syahwat kepada nenek-nenek itu, sperma itu mubazir ya Pak Ustaz. Kayaknya Pak Jaya dan Yan ini. Memang ada kisah Datuk Maringgi itu kan, Siti Nurbaya nah itu kan sebenarnya contoh sih. Tapi juga bukan masalah itu. Sesungguhnya Allah ini ingin menjadikan manfaat dari apa yang ada pada diri laki-laki.
Dan Nabi katakan ini mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah kan gitu. Aku ingin banyak-banyak umat. Ya, ketika banyak-banyak umat kan satu-satunya cara yang benar yang menikah kan gitu ya. Itu saja caranya. Kalau sudah tahu misalnya istri baki tidak bisa lagi, ya, terus kita sabar, ya tidak jadi gitu ya. Sampai kiamat tidak jadi. Tapi kemudian ini satu, kemudian satu lagi, kemudian satu, kan banyak jadi. Yang penting niatannya saja, niatannya Pak. Tapi ini bukan ngajari, bukan deh. Nanti dikira ngajari tiba-tiba pada kawin semua. bukan ngajari. Jadi artinya tujuan Rasulullah itu menyatakan ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah itu caranya diantaranya yang menikah itu. Maka dikatakan an-nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Syiarnya para wali-walinya Allah. Jadi nikah itu syiar. Syiar namanya syiar apa, kayak berdakwah itu syiar ya. Berdakwah itu syiar, di sini berdakwah, sini berdakwah, sini berdakwah. Cuman niatnya yang benar. Kalau niatnya salah untuk pajang-pajangan begitu, ya nanti malah hancur sendiri. Kalau untuk pajang-pajangan, tapi kalau niatnya benar, ya memang itu bagian dari ajaran agama. Tapi tidak semua orang mampu melakukan. Makanya dikatakan syiarul awliya, ya orang-orang khusus ya. Para wali-walinya Allah, orang-orang dekat. Kalau bukan orang yang khusus, bebannya berat ya. Mengendalikan hatinya orang itu tidak bisa. Jangankan 2, 3, 1 orang saja susah. Kalau sudah ngamuk, ngambil piring, dibanting, begitu pecah semua, susah dikendalikan ya. Tapi kalau kekasihnya Allah bisa dia kendalikan. Oh nanti begini caranya, dan tarik ulur, bisa dia itu. Nah, makanya orang yang mampu di bab begitu itu para wali-wali itu, ulama itu mampu. Yang pertama. Yang kedua, orang banyak uang. Orang banyak uang mampu dia. Nanti kalau ngamuk kasih uang merah kan itu ya. Nanti ngamuk lagi kasih. Kan seperti itu. Itu mampu dia. Tapi kalau sudah habis, wah habis juga dia. Kalau dia habis uangnya ya habis juga. Ya karena kemampuannya kan ada batas. Nah, saya kira seperti itu. Sehingga tetap berlaku, dan hikmahnya kenapa sampai umur 100 tahun pun masih bisa kalau laki-laki. Cuman kalau wanita ya umur 40 sudah mulai malas-malesan sudah ya. Sudah mulai malas-malesan, pagi 50, kalau 60 istirahat sudah. Ya, jangan dipaksa sudah kan itu ya. Enggak bisa. Saya kira masalahnya ini Pak Ustaz, berani tak nyampaikan di rumah itu Pak? Dapat apa? Iya. Katanya kalau istri cerewet itu yang laki kalau wali. Iya, masalahnya laki-lakinya kuat apa dalam gitu ya. Kadang laki-lakinya enggak sabar, enggak cerewetnya. Tapi saya punya teman ini, subhanallah ini ya. Super cerewet istrinya, cerewet di depan orang dimaki-maki suaminya, tapi senyum saja gitu ya. Sampai sekarang masih. Dari saya ketemu pertama sampai sekarang begitu saja gayanya. Sampai sekarang gitu ya. Ya kalau dimaki, sampai istrinya yang bosan maki-maki. Jadi begitu saja dia keadaannya. Jadi imam ya nadanya ya begitu saja, ngobrol begitu saja, senyum saja. Dia. Saya pernah dikasih satu hadiah, sampai sekarang saya jaga hadiah. Jadi hadiah apa namanya, batu saya dikasih. Ini yang wali yang ngasih saya pikir begitu. Karena dari pertama ketemu sama dia sampai sekarang, begitu saja, tidak pernah berubah dia. Nah, ini kalau bukan walinya Allah tidak kuat begini. Cuman saya tidak pernah ngomong gitu di depannya dia. Cuman saya berpikir ini kekasihnya Allah, super kuat dia. Yang saya pernah lihat langsung di depan orang, habis ngimami pulang keluar dicaci dia, dimaki. Kamu begini, senyum saja dia. saya yang dengar yang emosi kan begitu. Ini kok bagaimana si istri ini? Cuma dia senyum saja. Saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, gimana sih? Ya biarin saja, anggap kaset rusak saja. Jadi jawabannya cuma sebegitu saja. Artinya kalau kuat ya jadi wali. Syarat salah satu caranya kan artinya orang harus diuji. Tapi kalau tidak kuat ya tidak jadi wali juga. Ya, saya kira begitu ya. Jangan-jangan semua istrinya cerewet, Pak Ustaz. Ya Allah.